warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umniatul Khairah. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah filsafat umum. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai Plato. Berikut penjelasannya. Plato merupakan filsuf dan matematikawan Yunani. Lahir sekitar tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi. Plato merupakan salah satu tokoh penting dari dunia Yunani kuno dan sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran Barat. Plato merupakan murid dari Sokrates. Pemikirannya pun banyak dipengaruhi oleh Sokrates. Dan Plato merupakan guru dari Aristoteles. Plato juga penulis dari Philosophical Dialog dan pendiri akademik Platonik di Athena, sekolah tinggi pertama di dunia barat. Karya yang paling terkenal dari Plato adalah Republik, dalam bahasa Yunani yaitu negeri, yang berisi tentang ideal. Pandangan yang terpenting dari Plato adalah ide. Ide tidak diciptakan oleh pikiran manusia. Ide adalah dunia yang melampaui manusia. Maka dari itu, ide tidak tergantung pada manusia, melainkan manusia yang tergantung pada dunia ide. Ide adalah citra pokok dan perdana dari realitas, non material, abadi, dan tidak berubah. Ide sudah ada dan berdiri di luar pemikiran kita. Ide-ide berkaitan satu dengan yang lain. Namun, pada akhirnya berpuncak pada yang paling tinggi, yaitu idealisme. Idealisme adalah sistem filsafat yang menekankan keunggulan pikiran, roh atau jiwa daripada hal-hal yang bersifat kebendaan. Idealisme Plato berbeda dengan idealisme modern. Dunia ide bagi Plato adalah realitas yang objektif. Karena itu, idealisme Plato disebut dengan idealisme realistis, sedangkan idealisme modern bersifat subjektif. Plato meninggal di usia 80 tahun. Ia berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang politik penting dalam politik Athena. Ia dulu bercita-cita menjadi orang negara, tapi perkembangan politik di masanya tidak memberi kesempatan padanya untuk mengikuti jalan hidup yang diinginkannya itu. Namanya bermula Aristokles. Plato merupakan nama pemberian gurunya. Ia memperoleh nama itu karena bahunya yang lebar, padan dengan badannya yang tinggi, dan tegap raut mukanya, potongan tubuhnya, serta parasnya yang elok. Pelajaran yang diperoleh di masa kecil, selain pelajaran umum, adalah menggambar dan melukis, disambung dengan belajar musik dan puisi. Sebelum dia dewasa, dia sudah pandai membuat karangan yang bersajak. Di masa itu, Plato mendapat pendidikan dari guru-guru filosofi. Pelajaran filosofi mula-mula diperolehnya dari Kratilos. Kratilos dahulunya adalah murid Herakleitos yang mengajarkan semuanya berlalu seperti air. Sejak umur 20 tahun, Plato mengikuti pelajaran Sokrates dan pelajaran itulah yang memberikan kepuasan baginya. Pengaruh Sokrates makin hari makin mendalam padanya. Ia menjadi murid Sokrates yang setia sampai pada akhir hidupnya. Plato mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai seorang filosof. Ia pandai menyatukan puisi dan ilmu seni filosofi. Pandangan yang mendalam dan abstrak sekalipun dapat dilukiskannya dengan gaya bahasa yang indah. Plato kembali ke Athena dan memusatkan pada akademinya sebagai guru dan pengarang. Di sini, Plato tidak pernah menikah dan tidak punya anak. Pemikiran yang dicetuskan Plato, intisari dari filosofi Plato ialah pendapatnya tentang ide, suatu ajaran yang sulit pemahamannya. Salah satu sebab bahwa pemahamannya tentang ide selalu berkembang, bermula ide itu dikemukakan sebagai teori logika, kemudian meluas menjadi pandangan hidup, menjadi dasar umum bagi ilmu dan politik sosial, mencakup
pandangan agama. Pemikiran Plato mengenai negara ideal. Menurut Plato, negara ideal itu negara yang mempunyai prinsip kebajikan. Plato juga beranggapan bahwa dunia ini tercipta karena saling ketergantungan antar manusia yang menghuni bumi ini. Dan manusia diciptakan dengan bakat dan kemampuan yang tak sama. Maka dari itu manusia hidup di dunia ini saling membutuhkan. Karena manusia bukan makhluk individu yang tidak bisa hidup sendiri. Dari Plato kita bisa belajar filsafat hidup yang sebenarnya dan selalu memunculkan ide-ide baru. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.